going to talk about this. Well, not the shirt. Jadi video kali ini bakal isinya facts or fake. Ya, jadi fakta atau palsu tentang Fakultas Psikologi. Jadi buat kalian nih yang mungkin belum tahu abis SMA nanti mau lanjutinnya ke jurusannya apa gitu, mungkin ini bisa video ini bisa jadi gambaran dikit kalau kalian masuk Fakultas Psikologi itu kayak apa sih gitu. Dan aku bakal menyebutin beberapa anggapan orang-orang tentang gimana sih kalau mereka dengar Fakultas Psikologi itu tuh kayak apa. Ya bakal aku urusin ini benar atau salah. Opini nomor 1, Fakultas Psikologi ya, itu anak-anak case-nya bisa meramal orang. Nggak meramal sih, tapi tuh ada ilmu yang namanya palmistry, you should google it. Itu tentang ya telapak tangan, gimana ngebacanya. Dan we studied that, but no, we don't do such things such as meramal. No, we're not psychics, we're not fortune teller or something. So apparently I have to say the number one opinion is fake because we don't do magic, we study. Opinion number 2, banyak yang bilang kalau yang IPS lebih dijagoin daripada yang IPA buat masuk psikologi. Well, apparently not. Semua itu punya haknya yang sama. IPA, IPS, bahasa ya teman-temanku juga isinya macam-macam, ada IPA, ada IPS, ada yang bahasa. Ya udah sama-sama aja, haknya sama rata kok. Ya tapi mungkin yang IPA tuh lebih head start sih, soalnya mereka udah tahu dikit-dikit lah. Soalnya nanti kita bakal ngomongin tentang neurotransmitter, neuron, brains, cells, such things. Well, apparently I have to say the number one opinion is fake. Enggak semua itu sama rata haknya buat masuk Fakultas Psikologi. Masuk psikologi, kamu bakal ketemu sama yang namanya matematika lagi. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang masuk Fakultas Psikologi itu, aku pengen masuk Fakultas Psikologi itu buat menghindari matematika gitu. Well, no, apparently no. Ya, aku aja kayak udah di semester 1 aja tuh udah ketemu sama mata kuliah namanya statistika. Iya, isinya ngitung-ngitung. Dan kamu bakal perlu ini. Ya, Casio calculator. Ya kayak gini lah kurang lebih, kamu bakal perlu ini sampai skripsi kamu kayak tetap bakal perlu ini banget. Soalnya ini kalau ujian pun kamu bakal perlu itu, nggak mungkin kamu ngitung satu-satu. It's apparently true, it's a fact. Kalau kamu bakal ketemu psikologi, kamu bakal ketemu matematika lagi. Ya, jadi kamu kalau mau menghindari matematika mending gak usah masuk Fakultas Psikologi. Nomor 4, yang nomor 4 itu tuh banyak yang bilang ntar ujung-ujungnya paling cuma jadi psikolog kalau nggak jadi guru BK. Well, no. Fakultas Psikologi sih itu nanti dijurusin lagi jadi 3, klinis, pendidikan, dan industri. Kalau industri kamu malah bisa jadi HRD di suatu perusahaan. You can do anything gitu. Terus kalau misalnya klinis, ya klinis nih yang bakal jadi psikolog. Kalau klinis kamu nanti dijurusin lagi remaja, dewasa, atau anak-anak. Yang jadi guru BK itu mungkin yang pendidikan gitu, tapi nggak selalu jadi guru BK juga. Kalau pendidikan bisa aja jadi konselor sekolah gitu. It can be anything. Itu no, it's a fake gitu. Maksudnya ya udah, kamu setelah S1 nanti ya kelar, kamu nggak selalu jadi psikolog, kamu nggak tahu-tahu jadi guru BK di sekolahmu. No. Yang opini nomor 5 ini orang-orang itu bilang kalau misalnya jadi psikolog itu gampang karena kerjanya cuma dengerin orang curhat. Well, no, because ya kalau kamu jadi psikolog kan kamu juga harus ke rumah sakit jiwa, kamu harus menangani pasien yang gangguan mentalnya sudah stadium parah bisa dibilang. We have sophisticated techniques, maksudnya dalam konseling aja tuh kamu ada beberapa prosedur yang harus kamu lewati yang nggak bisa sembarang orang lakuin. Ya kalau cuma dengerin orang curhat ya orang lain mungkin juga bisa. Psikolog kan yang udah well trained. It's not as simple as you think. Jadi psikolog itu tuh ada kode etik yang berlaku. Kalau kamu langgar ya udah kamu bisa dicabut, kamu nggak boleh jadi psikolog. Jadi surat izin praktekmu bisa dicabut. That seems easy to you. You gotta did this. Well, actually this is like the Bible for a psychology student because it's like really helpful and useful for you to diagnose somebody's mental illness. Ya, gangguan mental. Jadi conclusionnya yang
ini fake. Of course it's fake. Maksudnya ya enggak, it's not as easy as it seems. Opini nomor 6, kalau psikolog sama psikiater itu beda. Ya emang psikolog dan psikiater itu beda. Kalau psikiater boleh ngasih obat, kalau psikolog nggak boleh. Jadi kalau psikiater itu dia punya izin buat ngasih obat, tapi kalau psikolog enggak. Dan kalau psikolog itu lebih ke menghilangkan perilaku yang maladaptifnya, bukan ngasih obat yang bakal meredakan sementara perilaku yang maladaptif itu. Wow, it sounds like Wikipedia. It's a fact. Psikiater dan psikolog itu beda. Jadi jangan samain dua hal itu. Itu dua hal yang berbeda banget. Terus ini mungkin yang paling jarang didengar sama orang-orang awam, kalau ternyata jadi psikolog itu harus S2 dulu gitu. Well, apparently yes, kamu harus S2 dulu. Unlike a few years ago, mungkin kamu setelah S1 terus ambil license buat buka praktek, buat jadi psikolog di suatu rumah sakit. Well, buat yang generasi sekarang kamu harus S2 dulu baru bisa jadi psikolog. So yeah, it's a long way to go. Good luck. So the conclusion for this last opinion is it's a fact. Kamu harus S2 dulu baru bisa jadi psikolog. So the conclusion maybe for this video is, ya kalau emang kamu passionate about psychology, why don't you try? Ya psikologi itu menyenangkan, ilmunya bisa diterapin di mana-mana. Ya sekarang aku tanya balik deh ke kamu, kalau misalnya kamu belajar cuma buat dapet nilai bagus di sekolah, di kampus, cuma buat dapet pujian gitu, enggak kan? Kalau misalnya cuma buat nilai bagus ya semua juga bisa cincai gitu. Tapi kalau misalnya lu bantuin orang kan nggak semua orang bisa kan. Kalau emang menurutmu psikologi itu menyenangkan, ya itu menyenangkan. Jadi buat kalian yang emang passionate, it's very promising to be a psychologist. Ya balik lagi ke kayak kamu belajar udah susah tapi nggak bisa ada yang kamu praktekin. Dude, where have you been? I hope you guys enjoy this video and I'll see you next time. Keep dancing. Kalau misalnya kamu anak Semarang, kamu mau nyari ini di mana? Datang aja tuh ke stadion, harganya sekitar 25.000 kalau nggak 20.000. Damn, I look like an Indian because of this pimple. It's not been missing for days. God.